Halo, nama saya Monica, saya dari Indonesia dan saya pasien breast cancer. Pertama kali saya ditemukan ada benjolan itu tahun 2025 Oktober. Tidak ada simptom apapun, hanya ada benjolan saja dan tidak merasa sakit. Kemudian di bulan Februari, namun saya melakukan biopsi di Rumah Sakit Singapura, breast cancer stage 2B. Saat itu di Singapura saya diminta untuk mastektomi. Lalu saya pergi ke Indonesia, dokter juga merekomendasikan untuk mastektomi. Pada akhirnya saya memilih FUDA karena riwayat terdahulu dari mama juga 12 tahun yang lalu dan sampai saat ini sudah 12 tahun yang lalu saya kena kanker lidah di sini juga dan sekarang saya dinyatakan sudah bersih. Mungkin secara mental saya juga belum siap ya kalau misalkan untuk dimastektomi dengan di usia muda. Saya harus survei ke beberapa rumah sakit. Rekomendasi juga dari beberapa kerabat di Jakarta. Itu untuk sampai saat ini China itu masih terkenal dengan pengobatan kansernya gitu. Treatment dengan minimum invasive surgery. Dan tentunya itu sangat membantu mental saya karena kanker itu sendiri sudah berat, lalu harus menjalani operasi besar seperti kehilangan payudara itu akan menambah beban mental ya tentunya gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa menemukan alternatif lain selain mastektomi. Pada awalnya dokter itu merekomendasi untuk kemoterapi dengan tachi, setelah itu cryosurgery, lalu kemo lagi. Jadi untuk rambut, pada awalnya sebelum saya kemo saya udah mencari tahu. Tapi memang saya berkaca itu tuh rambut saya masih banyak. Tapi ternyata efek emosi yang ditimbulkan itu lebih berat gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk cukur di Indonesia bersama anak saya. Jadi ada support system gitu ya. Sehingga ternyata setelah saya habisin rambutnya itu terasanya lebih ringan. Namun kalau dari dokter, karena dokter selalu memberikan informasi, katanya ada progres tumornya itu mengecil walaupun belum terlalu signifikan, tapi itu tetap jadi berita baik ya buat saya. 12 tahun yang lalu rasanya terulang lagi pada saat anak saya masuk. Ya, dan saya tahu persis apa yang dirasakan. Jadi saya lebih banyak tidak bertanya-tanya karena saya tahu persis rasanya seperti apa. Karena 12 tahun yang lalu saya seperti ini. Saya ikut merasa tenang karena ada suatu keyakinan bahwa proses-proses yang saya lalui dulu mudah-mudahan dilalui anak saya dengan tempat saya berproses. Karena saat itu saya juga sempat mengantar mama ke FUDA, kemudian sebagai pendamping dan saya saat ini menjadi pasien. Jadi proses dan journey tentunya ya bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani. Mungkin FUDA ini jadi salah satu, jadi saksi saksi proses kehidupan journey ini.